Kemudian dari 14 suara itu ada 1 absen, 1 batang, sehingga suara yang sah 12. Kemudian calonnya juga ada 2, sehingga suaranya terbagi 6-6. 1 dari wakil dari Fakultas Teknik Jurusan Sipil dan 1 dari jurusan mesin. Ya, kebetulan setelah selesai pemilihan itu panitia menyerahkan ke tingkat universitas. Tingkat universitas melakukan pertemuan membahas itu siapa di antara itu yang layak untuk diberi amanah. Setelah pertimbangan itu diberikan ke Bu Rektor serahkan ke yayasan sebagai pengambil kebijakan terakhir. Karena regulasi penetapan pemimpin di UMI itu punya regulasi berdasarkan statuta UMI. Ya, hak prerogatif yayasan juga ada, sama dengan di negeri ada hak prerogatifnya menteri 35%. Nah, setelah itu ditetapkanlah dari wakil dari sipil, kemudian dari mesin merasa tidak puas, lalu mahasiswanya bikin kegiatan membakar bank di depan fakultasnya, dia gembok ruangan dekannya dari jurusan mesin, ditambah dengan ada elektor sebagian kecil, ada juga dari arsitektur. Mereka protes karena apa? Mereka protes karena penetapan dekan itu kan aneh. Mahasiswa mau atur siapa yang mau memimpin dia ke depan, kan tidak ada regulasinya seperti itu. Lalu dia beri ancaman 1 kali 24 jam kalau tidak ditanggapi tuntutannya itu dia akan bakar fakultas, dia akan duduki Urip Sumoharjo untuk demo. Nah, kita tidak mau UMI tercemar, hanya persoalan segelintir mahasiswa, sehingga ya kita minta bantuan ke pihak kepolisian untuk bagaimana menyelesaikan itu. Mereka maunya siapa yang naik, Pak? Ya kalau di tuntutannya itu mereka dia minta diulang. Dalam pemilihannya itu tidak pernah ada seperti itu. Saya 91 dekan terpilih di Fakultas Ekonomi. Saya unggul 53 suara, tapi yang dilantik yang sedikit suaranya. Saya juga tidak keberatan karena saya lebih pentingkan institusi dibanding individu saya. Akhirnya kenapa sampai ribut, Pak? Pecah keributan. Itulah karena dia tidak merasa, dia tidak puas. Karena dia tidak puas, dia ancam kita, bahkan sempat baku dorong-dorong. Ada di YouTube itu sampai wakil rektor 2 itu terjatuh, terpeleset. Ada kepala personal saya kena tendangan dari belakang. Ya, karena itu kita akan proses dia, kalau dia pidana ya terbukti kita kembalikan ke orang tuanya, kita pecat dia. Kita tidak mau melahirkan sarjana yang tidak punya moral, tidak punya etika, tidak ada hormat terhadap orang tua. Kondisi terakhir dari WR2 dan personal itu Ada WR2 aman-aman saja, tidak ada masalah karena dia terpeleset, saya di sampingnya, ada banyak pimpinan yang lain. Saya lihat di video, Pak, ada juga yang anak-anak yang pegang bambu, ada api. Iya, ada. Itu baunya akan membakar. Karena itu dia ambil bambu, dia memukul kepada siapa di depannya, ya kita ambil dia, kita tangkap dia. Sesuai kemampuan kita. Tapi kalau dia sudah bawa parang, bawa apa, ya kita tidak berani. Kejadiannya pukul berapa tadi? Mulai jam 9 sampai sebelum asar. Pak, selanjutnya dengan aktivitas rahasia ini memang permintaan dari kampus juga? Permintaan Bu Rektor, kita tidak mau kampus ini yang jumlah mahasiswa S1-nya 21.000 hanya ternoda oleh beberapa orang saja. Dari hasil rahasia malam ini apa saja yang didapat? Ya, ada beberapa senjata tajam, ada pelontar, ada busur, kemudian ada 1 orang Dari mahasiswa? dari mahasiswa itu. Kemudian besok gimana Pak? Kampus tetap normal atau ada libur? Tetap kuliah berjalan sambil kita di backup oleh pihak kepolisian. Jadi saya minta dari Patmor untuk ditempatkan 1 regu. Belum tahu, tadi itu baru diambil saja di Fakultas apa? Fakultas ini. Mahasiswa fakultas. Mahasiswa Fakultas ini. Pak, dalam insiden ini ada luka? Enggak ada. Berdasarkan informasi Pak, katanya yang dalam statut aturan yayasan itu yang berhak menjadi dekan itu karena menjadi menjabat. Ada syarat-syarat yang harus dilalui termasuk golongan sekian, tapi bukan cuma pertimbangan itu, ada banyak pertimbangan termasuk etika, moral, apa dan semua. Dan prestasi. Iya, kemudian prestasinya.